Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menguji data validitas SPSS. Nah, ini adalah data SPSS-nya yang akan saya pindahkan ke SPSS. Bisa dilihat. Nah, kemudian masuk ke SPSS. Nah, ini adalah hasil data yang saya pindahkan dari data SPSS ke aplikasi SPSS. Bisa dilihat. Nah, oke, kemudian masuk ke variable view. Nah, ini adalah hasil dari variable view-nya yang saya ubah. Yang nama ini saya ubah juga yang sesuai dengan data SPSS. Yang ininya BE1, BE2, BE3 sampai BE8, kemudian total BE. Nah, selanjutnya ada BT1, BT2 sampai seterusnya sampai 4. Terus BT, terus total BT. Kemudian ada BA. Nah, ini adalah total BA-nya 1 sampai 6 ya. Kemudian ada total BA-nya. Nah, kemudian ini ada BL1, BL sampai BL4 ya. Nah, kemudian ada selanjutnya ada total BL4. Total BL aja. Nah, decimalsnya ini saya ubah menjadi 0 ya. Semuanya saya ubah menjadi 0. Kemudian measure-nya ini saya ubah juga menjadi scale. Nah, kemudian baiklah, selanjutnya akan tutorial caranya ya guys ya. Kemudian analis, nah kemudian correlate, kemudian apa ini? Nah, biparit. Nah, kemudian ini pindah ya di sini. Nah, ini pindah 1 sampai 4 ya guys ya. Sampai 4. Sampai total BE. Nah, kemudian options, kemudian centang means. Nah, kemudian kunci, kemudian oke ya guys ya. Nah, ini dia ini. Nah, kemudian selanjutnya baiklah, kemudian melanjutkan ini. Nah, selanjutnya analisis lagi ya. Kemudian correlate lagi, terus biparit lagi. Nah, ini tuh dipindahin ya ke sini. Nah, Ctrl A terus dipindahin lagi. Nah, kan yang total BE-nya udah sama BE 1 sampai 8-nya. Kemudian BT-nya lagi guys dipindahkan ke sini. Nah, dipindahin terus sampai total BT ya guys ya. Nah, total BT terus ya kayak gini lagi, option ininya udah dicentang means-nya ini. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini dia nih. Ini adalah hasil yang BT ya guys ya. Kemudian selanjutnya lagi analis correlate terus biparit. Nah, ininya itu diblok lagi ya, dipindahkan guys ya. Dipindahkan terus BT-nya udah, terus kemudian BA ya guys ya. BA-nya ini sampai 6 dipindahkan. Pindahkan terus options lagi, terus ininya udah dicentang langsung ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya, hasil BA nya tadi ya guys ya. Kemudian analisis lagi, terus correlate, terus biparit, terusnya ininya lagi di blok, kemudian disampingin ini ya guys ya. Nah, habis BA sampai 1 sampai 6 lagi itu udah kita singkirkan. Kemudian BL-nya lagi guys. BL ini dipindahin terus ya guys ya. Sampai 4. Sampai total BL. Nah, kemudian options. Ininya udah dicentang, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini dia nih hasilnya guys ya. Hasil. Kemudian analisis lagi. Nah, ini hasilnya ya, hasil BL-nya.
Nah, kemudian kita ke analisis lagi guys. Correlate terus parit. Nah, ini dipindahin lagi guys. Nah, tabelnya udah ya guys ya. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di dalam data BE 1 sampai 8 ini, nah datanya ini di atas itu menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif ya. Dan korelasi antara 9 variabel. Terdapat 173 subjek yang diukur pada semua variabel. Nah, variabel BE1, BE2, BE7, dan BE8 ini memiliki korelasi yang signifikan dengan total BE. Nah, korelasi terkuat adalah antara BE3 dan total BE, yaitu dalam kurung R sama dengan 0,729. Kemudian BE5 dan BE6 ini juga memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu dalam kurung R sama dengan 0,68. Kemudian B2 dan B8 ini juga memiliki korelasi yang cukup tinggi, yaitu dalam kurung R sama dengan 0,398. Nah, BE4 ini memiliki korelasi yang rendah dengan variabel lainnya kecuali dengan B3 dan total BE. Nah, kemudian BT 1 sampai 4-nya ini kemudian total BE itu data yang diberikan terdiri dari statistik deskriptif dan korelasi antara variabel. Nah, statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata mean dari BT1 dan ialah 3,36, BT2 adalah 3,68, BT3 adalah 3,55. Kemudian BT4 ialah 3,62 dan total BT adalah 14,20. Selain itu, deviation standar atau standar deviation dari BT1 adalah 0,835. Selanjutnya BT2 ialah 0,792. BT3 ialah 0,788. Nah, kemudian BT4 ini adalah 0,810 dan total BT ini adalah 2,599. Jumlah total responden ini adalah 173. Nah, korelasi antara variabel ditunjukkan oleh tabel korelasi. Korelasi Pearson menunjukkan korelasi antara variabel BT1, BT2, BT3, BT4 dan total BT. Ada korelasi yang signifikan antara semua pasangan variabel BT1 dan dengan BT2. BT1 ini dengan BT3, kemudian BT1 dengan BT4, BT1 dengan total BT, dan seterusnya. Dengan nilai korelasi tertinggi antara BT4 dan total BT, yaitu dalam kurung R sama dengan 0,857. P yaitu kurang dari 0,01. Semua korelasi signifikan pada level signifikansi 0,01, yaitu dalam kurung 0,2 Taylor, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel. Secara keseluruhan, hasil uji probabilitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk analisis lanjut. Nah, kemudian data BA ya. Nah, dari data BA ini terlihat bahwa data tersebut merupakan hasil uji probabilitas dengan menggunakan korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antar variabel. Data tersebut terdiri dari 6 variabel yang diberi nama BA1 sampai dengan BA6, dengan masing-masing memiliki nilai rata-rata atau disebut dengan mean, standar revisi atau disebut dengan standar deviation, dan jumlah responden atau N ya yang sama, yaitu sebanyak 173 orang. Selain itu terdapat juga variabel total BA yang merupakan hasil perjumlahan nilai dari ke-6 variabel tersebut. Nah, selanjutnya
Hasil korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Hubungan yang signifikan tersebut terlihat dari nilai koefisien korelasi atau disebut dengan Pearson correlation yang ditunjukkan pada tabel korelasi. Semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi positif yang berkisar antara 0,336 hingga 0,836 dengan nilai signifikansi atau disebut dengan sig. Kurang dari 0,01 nilai koefisien relasi yang semakin besar menunjukkan hubungan yang semakin kuat antara variabel-variabel tersebut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah lulus uji validitas dengan baik dan variabel-variabel yang diukur memiliki hubungan positif yang signifikan. Namun, tidak dapat disimpulkan apakah hubungan tersebut bersifat kasual atau tidak, karena uji validasi tidak bisa menunjukkan hubungan kualitas. Kemudian data BL. Nah, berdasarkan data yang diberikan terdapat 5 variabel, yaitu BL1, BL2, BL3, BL4, dan total BL yang masing-masing diukur pada 173 partisipan. Dari data tersebut dapat dilihat nilai-nilai rata-rata atau mean dan disimpangan baku standar deviation dari masing-masing variabel. Yaitu untuk menguji validitas data, kita dapat melihat korelasi antara masing-masing variabel. Belum data ini diberikan tabel korelasi Pearson antara semua kombinasi variabel. Terlihat bahwa semua korelasi antara variabel signifikan pada tingkat 0,01 atau 2 tilit dengan nilai P kurang dari 0,1001. Korelasi juga relatif kuat dengan koefisien korelasi Pearson antara variabel-variabel berkisar antara 0,43 hingga 0,90 tahun detik hingga 0,90 titik. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dapat dianggap valid karena variabel-variabel tersebut saling berkaitan dan korelasi signifikan secara statistik. Namun untuk menentukan kevalidatan konstruk secara lebih lanjut perlu dilakukan analisis faktor atau analisis lainnya ya.